Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Safang Reini dari tim konsulting kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan analisis saya terhadap PT Destiny Rain untuk CEO PT Destiny Rain itu sendiri, yaitu Ibu Sally Morin. Yang pertama, di sini ada latar belakang dari PT tersebut, yaitu masalah pertama itu tingginya persaingan pasar yang semakin sengit di luar negeri maupun di dalam negeri. Terus yang kedua itu tantangan internal yang sama pentingnya adalah struktur biaya produksi perusahaan yang belum efisien. Karena semakin tingginya harga, permintaan itu akan semakin menurun. Tujuan dari analisis ini adalah menentukan fungsi permintaan pasar, menentukan fungsi biaya total, biaya marginal. Yang ketiga, menentukan fungsi permintaan total. Yang keempat, menentukan titik produksi optimal untuk memaksimalkan laba. Yang kelima, memberikan rekomendasi strategis untuk perusahaan. Nah, di sini ada data historisnya. Terus yang kedua, kita akan hitung pemodelan fungsi permintaan. Yang pertama itu kita hitung dulu B atas slope-nya dengan rumus delta Q per delta P. Delta Q-nya itu 10, delta P-nya itu 20.000. Nah, kita ini bisa coret 10, ini coret nolnya 11. Jadi hasilnya 1 per 2000. Terus abis itu kita analisis. Analisisnya itu Q sama kan hasil akhirnya 1 per 2000. Jadi Q sama dengan 150 dikurang 1 per 2000 P. Nah, pada saat harga 0, maka kuantitas maksimum yang diminta konsumen adalah 150 unit. Yang kedua, minus 1 per 2000. Jika harga naik 2000, maka kuantitas yang diminta berkurang. Dan data yang ada ini menunjukkan fungsi permintaan bersifat normal. Karena jika ibu menaikkan permintaan jika ibu menaikkan sebesar 2000, maka permintaan konsumen berkurang 1. Terus kita hitung juga BU, fungsi permintaan. Yang rumusnya itu ini ya, Q sama dengan A kurang BP. P-nya itu 200.000, Q-nya itu 50.000. Nah, kita masukin Q sama dengan A dikurang BP. Q-nya itu tadi kan 50 dikurang A sama dengan A kurang 1 per 2000 dikali 200.000 karena P-nya tadi 200.000. Jadi 50 sama dengan A dikurang 200.000 per 2000. Nah, ini hasilnya cara perhitungannya kayak gini ya, kurang lebih. Habis itu udah dapat nih A-nya 150. Kita cari lagi untuk fungsi permintaan ini. Jadi Q sama dengan A kurang BP, Q sama dengan 150 dikurang 1 per 2000 P. Nah, untuk P-nya itu P sama dengan A per B dikurang 1 per B Q. A-nya itu 50 per 1 per 2000 dikurang 1 per 1 per 2000 Q. Yaitu hasilnya seperti ini ya. 150 dikali 2000 per 1 sama dengan 300. Nah, gitu. Nah, ini analisisnya itu P-nya kan tadi 300, hasil akhirnya kan 300 dikurang 2000 Q. Nah, itu 300 itu harga tertinggi yang sama juga kayak harga cooknya itu yang dapat ditetapkan oleh perusahaan jika harganya lebih 200. Jadi jika harganya lebih dari 300.000, kuantitas akan 0 alias nggak ada yang beli nantinya. Terus yang kedua, minus 2000. Koefisien ini menunjukkan penurunan harga sebesar 2000 yang diperlukan untuk menjual 1 unit tambahan. Nah, yang ketiga itu ada analisis permintaan total atau TR. Nah, TR ini rumusnya P kali Q. Nah, penghitungannya kayak gini. Terus kita cari juga fungsi penerimaan marginal. Marginalnya ini marginal revenue, yaitu rumusnya delta TR per delta Q sama dengan 300 dikurang 4000 Q. Nah, analisisnya itu pada Q sama dengan 0, MR sama dengan Rp300, menerima tambahan dari unit pertama. Terus yang kedua, MR menurun 4000 untuk setiap penambahan 1 unit produk. Jadi setiap menurun 1 produk, dia berkurang 4000. Terus yang ketiga, MR 0 pada Q sama dengan 45 unit. Nah, ini titik maksimum penerimaan total.
Nah, di sini di bab 3 juga ada analisis produksi biaya total. Nah, ini strukturnya kayak seperti ini. Lihat sini ya. Nah, di sini ada komponen biayanya. Kedua ini kita hitung analisis biaya marginal. Ini kayak seperti ini. Nah, habis kita hitung kedua tersebut, kita kan gambar kurva tuh. Kurvanya itu seperti ini, bentuknya seperti kayak U. Nah, terus di bab 4 ini ada optimalisasi laba, yaitu kita menghitung fungsi laba, perhitungan titik normal, sama laba ruginya. Di sini ada fungsi labanya seperti ini penghitungannya, yang hasil akhirnya itu 299.200. Terus yang perhitungan optimal itu seperti ini, yang menghasilkan 50 perusahaan mencapai biaya paling efisien itu pada 2.500 unit. Namun kapasitas permintaan hanya 50-70 unit. Hingga perusahaan tidak beroperasi pada skala optimal dan otomatis mengalami biaya tinggi per unit. Jadi perusahaan ini mengalami kerugian yang besar. Nah, ini ruginya nih. Nah, terus kesimpulannya ini, dalam perhitungan analisis yang sudah saya lakukan mengatakan bahwa PT Destiny Rain mengalami kerugian besar terhadap semua kondisi produksi dan harga yang mungkin masalah pokok perusahaan kayak gitu-gitu ya. Yang di sini kesimpulannya, rekomendasi strategi untuk CEO PT Destiny. Kepada yang terhormat, Ibu Sally Morin, MPM, Master Pendidikan Matematika, CEO PT Destiny Rain di tempat. Berdasarkan kajian mendalam atas struktur biaya dan kondisi pasar PT Destiny Rain, kami menyampaikan bahwa perusahaan mengalami situasi keuangan yang serius, dengan kerugian signifikan di semua tingkat produksi saat ini. Masalah pokok adalah ketidakcocokan antara volume produksi dan titik efisien biaya, di mana output maksimal itu 50-70 unit, jauh di bawah ambang biaya marginal minimum 2.500 unit. Oleh sebab itu, kami sarankan pendekatan manajemen yang tegas dan sistematis untuk memulihkan profitabilitas yang mencakup. Yang pertama itu ada prioritas jangka pendek, pengelolaan biaya dan penyesuaian harga. Sini nih, kayak gini. Terus yang kedua itu ada prioritas jangka panjang, yaitu penilaian ulang model bisnisnya. Nah, langkah-langkah cepat dan terukur diperlukan untuk mencegah resiko kelangsungan operasi perusahaan dalam waktu yang lama. Hormat kami, kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi saya untuk CEO PT Destiny.